Nah, Cina itu sekarang jadi salah satu negara di dunia yang mampu melawan Amerika. Gak ada Uni Soviet sekalipun gak ada yang sefrontalnya Rusia. Ketika perang dagang sekarang, perang tarif, Amerika mengenakan tarif sekian persen, sama Cina dibales, sama Amerika dibales, kemudian dibales lagi sama Cina sampai angka 200%. Di tengah-tengah negara-negara di dunia lainnya masih melihat, masih menunggu, malah ada negara yang bernegosiasi termasuk negara kita. Cina itu luar biasa. Nah, tetapi kan keberanian seperti itu tidak mungkin terjadi hanya tanpa alasan, tanpa mereka pertimbangan yang luar biasa. Pasti sudah dengan pertimbangan. Kan wani teh lamun cek Sunda mah lain wani wangas. Wani wangas awas yok wae dikadek. Padahal teu wani disampurkeun lumpat. Itulah disebut wani wangas. Nah, wani itu harus wani yang mumpuni. Wani yang benar-benar wani, ya berani yang benar-benar berani. Didasarkan pada apa? Didasarkan pada kemampuan diri. Jadi lamun mana wanita beli mobil ieu. Wani urang nyebut wani ya teh uangnya sudah punya. Lain nyebut saya wani ya sok atuh beli. Tuh lah tuh duit lagi dulu. Keberaniannya bukan keberanian seperti itu, tapi keberanian yang memang didasarkan pada kemampuan. Nah, Cina itu seperti itu. Bahkan beberapa aspek Amerika itu sudah mulai kalah. Mobil listrik saja, dulu mereka membanggakan Tesla. Tesla hampir mau merambah, menguasai industri mobil listrik di dunia. Sekarang hampir tergusur sama apa? Sama BYD. Kalau pabriknya sekarang di Subang itu lagi membangun hampir 200 hektaran pabriknya di Indonesia. Sekarang mulai kalah. Yang lain-lainnya juga sama. Industri apapun, produk apapun, Cina tuh sekarang punya. Gak ada produk global di dunia yang sekarang Cina gak bisa. Bahkan kalau kawan-kawan mau tahu, di tahun 60-an, di tahun pada saat Indonesia awal dipimpin oleh Pak Harto, PDB per kapita penduduknya dengan kita tuh sama, dengan Indonesia tuh sama Cina tuh. Tetapi mereka berkembangnya sangat luar biasa. Ada revolusi berpikir, revolusi industri. Mereka melakukan penghematan luar biasa. Mereka melakukan berbagai langkah-langkah yang membuat negaranya maju. Bahkan mungkin pernah merasakan kan awal-awal dulu pada saat produk-produk Cina menggempur ke kita, sama kita diejek. Motor ingat mungkin dulu merek apa ya dulu teh? Jaling. Memang iya saat itu mah. Saya juga melihat ya motor dibeli setahun, karek setahun geus nambru. Kita ejek luar biasa produk Cina. Tapi sekarang di jalan-jalan berseliweran produk-produk Cina. Handphone yang sering kita pegang, produk Cina juga menguasai. Ada Xiaomi, ada segala macam lah. Artinya sekarang Cina itu berani melawan Amerika itu memang dengan kemampuannya. Nah, kenapa Cina bisa seperti itu? Nah, ada beberapa etos yang ini bisa kita ambil. Etos yang pertama, salah satu yang diajarkannya jangan miskin, karena tangan di atas itu jauh lebih baik daripada tangan di bawah. Jangan miskin. Kenapa? Karena sejatinya di luar sana nggak ada yang akan membantu. Jadi dalam pemahaman orang-orang Cina, di luar diri kita, di luar organisasi kita, itu adalah kompetitor. Di luar diri kita itu adalah saingan. Ya, makanya jangan miskin, karena nggak akan ada yang menolong. Karena berpikir jangan miskin dan nggak ada yang menolong, maka akan bekerja keras. Itu yang pertama. Terus yang kedua, jangan mengeluh. Wah, saya tidak, orang mah ada. Sebab apa? Percuma mengeluh segala apapun, orang lain akan kasihan sama kita. Terus selanjutnya apa lagi? Selanjutnya jangan membuat alasan dengan berbagai hal, terus membuat kita terpuruk, terus kita curhat kemana-mana bahwa kita terpuruk. Itu juga percuma.
orang lain gak akan menolong, orang lain gak akan kasihan. Karena sejatinya banyak di luar sana, baik orang lain, ya kalau organisasi lain, institusi lain, yang berharap kita ini terpuruk. Makanya gak ada kata lain, yang harus dilakukan adalah kerja keras. Pada apel pagi kemarin saya menyatakan, kan, saya berkali-kali mengulangi, jangan berharap orang lain untuk menghormati kita, tapi paksa orang lain untuk menghormati kita. Dengan apa? Dengan menampilkan sesuatu yang orang lain terpaksa harus menghargai kita. Misal, cik coba hargaan urang atuh. Sementara kitanya tidak menampilkan sesuatu yang membuat orang lain terpaksa harus menghargai kita. Kan dihargai itu misal ya karena tampilan, karena kekayaan, karena kecerdasan, karena kekuasaan. Itu kan hal yang orang lain dapat menghargai kita. Nah, sekarang gimana caranya kita memperoleh itu? Kitanya pinter, kitanya kaya, kitanya tampilannya mumpuni. Nah, dengan kita seperti itu, maka tanpa kita meminta, orang lain pasti akan menghargai diri kita. Nah, makanya saya sering menyampaikan ke teman-teman, ayo kita buat organisasi ini HD tagognya, HD gogognya. Buat apa? Buat memaksa orang lain terpaksa harus menghargai diri kita.